Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Ika Aprianti SPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi aksi nyata dalam rangka mendiseminasikan konsep-konsep inti modul budaya positif yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak. Materi budaya positif ini saya imbaskan atau saya bagikan di hadapan seluruh warga sekolah, di antaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, karyawan-karyawati, staf tata usaha, dan staf perpustakaan SMA Negeri 2 Bunut. Adapun konsep inti budaya positif yang saya sampaikan terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Sebelum berbagi pemahaman terkait budaya positif ini, saya sudah merancang tindakan aksi nyata ini secara terstruktur, baik dari mulai koordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat seluruhnya. Tujuannya adalah agar pemahaman seluruh warga sekolah tentang budaya positif bertambah setelah aksi nyata dilakukan. Selain itu, para bapak ibu guru juga dapat mempraktikkan pembuatan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah secara bersama-sama. Baiklah, dengan rasa bahagia saya persembahkan implementasi pemahaman saya terkait budaya positif untuk seluruh warga sekolah. Dalam hal ini saya sampaikan terhadap rekan-rekan SMA Negeri 2 Bunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru dan staf tata usaha karyawan-karyawati SMA Negeri 2 Bunut. Baik, pada siang hari ini izinkanlah saya Ika Aprianti SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Bunut, Kabupaten Pelalawan untuk mengimbaskan materi tentang budaya positif. Jadi di sini dalam kurun waktu 1 jam nanti kita akan membahas tentang perilaku budaya positif di sekolah. Sebelum kita lanjutkan acara kita, marilah kita dengar bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bunut, Bapak Ahmad Hairuli SPDI MPDI. Kepada Bapak Ahmad Hairuli dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT. Salam dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, dan seluruh stakeholder yang hadir di SMA Negeri 2 Bunut ini, dan yang kita banggakan tentunya Ibu Ika Aprianti SPD sebagai guru CGP, guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak saat ini, dan yang nantinya akan melakukan pengimbasan kepada kita tentang
aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kita. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya sangat berbangga hati dan senang kita para guru-guru bisa mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat penting sekali. Sebuah sekolah itu harus mampu menjadi pelopor atau sebagai contoh yang guru-gurunya ya, harus mampu melaksanakan aksi nyata bagaimana budaya positif itu ada di sekolah kita. Banyak ya baiknya, kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat di sekolah kita kalau kita mampu mengajak seluruh siswa, anak didik kita, dan tentu dari kita dulu bagaimana budaya positif bisa kita laksanakan di sekolah kita. Karena tujuan pendidikan itu sendiri adalah mendidik siswa kita. Kalau moto sekolah kita cerdas, berkarakter, beriman dan bertakwa. Jadi ada berkarakter di situ, bukan melulu ilmu pengetahuan saja. Karakter itu sangat penting. Nah, karakter itu salah satunya adalah budaya positif. Bagaimana kita memberikan penekanan kepada siswa bahwa kita mesti memiliki karakter atau budaya positif di sekolah dan tidak perlu dipaksakan. Bagaimana supaya siswa itu sadar sesadar-sadarnya bahwa dia harus melakukan ini, hal-hal yang baik. Budaya positif itu betul-betul sudah menyatu dengan dirinya, kebiasaan. Jadi habit ya, jadi kebiasaan. Nah, ini yang harus kita latih. Satu kebiasaan tidak bisa terjadi begitu saja tanpa latihan. Nah, tentu dari guru-guru, kita adalah guru-guru yang digugu dan ditiru. Insyaallah nanti bagaimana cara kita menerapkan itu di sekolah kita minta nanti akan dijelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi positif bagi kita dan rahmat bagi kita. Tentunya kita dapat Ibu Ika Apriati sebagai CGP kita yang nanti akan mengimbaskan ya guru yang sekarang ini sedang mengikuti kegiatan guru penggerak, imbasannya ada ke kita. Kemudian kita juga nanti akan jadi guru penggerak semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan saya sangat gembira dan menyambut baik kegiatan ini. Mari kita dukung bersama, dan apapun nanti kesepakatan bersama itu hendak kita laksanakan nanti secara bersama-sama. Karena kesepakatan itu kan tidak terpaksa, kita sepakat gitu. Perlu ada kesepakatan bersama sesudah ini. Terima kasih. Itu saja. Mari kita ikuti dengan seksama kita nih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bulut, Bapak Ahmad Hairuli, SPDI MPDI. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan diseminasi atau pengimbasan tentang materi budaya positif akan segera kita mulai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk penjelasan ke materi, mari kita saling menebar afirmasi positif dengan senyuman kepada teman di sebelah kita. Boleh Bapak Ibu supaya tidak tegang, tersenyum dulu dengan yang ada di sebelah kita. Matanya gini. Jelas, tersenyum dulu, beri senyuman yang termanis kepada teman yang ada di sebelah Bapak Ibu semua. Ya, sudah ya, semuanya sudah oke, sudah rileks, sudah tersenyum. Mudah-mudahan jika diawali dengan senyuman, kegiatan kita ini akan berjalan dengan lebih baik tentunya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat kesepakatan forum diseminasi kita pada siang hari ini. Di sini Bu. Oke. Yang pertama, kesepakatan ini harus kita buat bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelum acara kita mulai, kita sepakati terlebih dahulu apa saja yang menjadi kesepakatan bersama kita pada siang hari ini.
Yang pertama ini ada pemantiknya, yaitu menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kedua, saling berbagi dan bersungguh-sungguh ya Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan pengimbasan materi budaya positif ini. Ada lagi? Selain dari Bu Isfa tadi, saling berbagi, apa lagi Bapak Ibu? Ada? Selama kegiatan silent HP. Oke, silent HP ya Bu. Selama kegiatan silent HP. Udah? Ini saja yang kita sepakati Bapak Ibu? Iya. Silent HP. Oke. Nah ini ada 3 kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang kedua saling berbagi dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga selama kegiatan HP di silent. Oke, lanjut Bu. Nah ini perkenalan. Jadi dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya memiliki fasilitator yaitu Ibu Cinewati Esos. Lalu pengajar praktik saya yang sering berkunjung ke sekolah kita itu ada Bapak Wanda Saputra SPD. Baik. Nah Bapak Ibu kita lihat bersama, ini ada penampakan bola dunia Bapak Ibu yang terus berputar. Itu artinya Bapak Ibu dunia ini berputar. Kita harus tanggap, harus respon cepat terhadap perubahan yang terjadi, apalagi itu bila di dunia pendidikan. Jadi kita harus menyesuaikan, harus terbiasa, harus terus mau belajar supaya kita tidak stagnan berdiam diri karena dunia itu berputar. Oke Bapak Ibu, lanjut. Baik, materi budaya positif. Selama ini kita sering mendengar budaya positif di sekolah. Nah, kita harus ketahui bahwa budaya positif itu ternyata ada banyak materinya Bapak Ibu. Ada tentang perubahan paradigma belajar, ada tentang disiplin positif, ada tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Lalu ada segitiga restitusi. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari di pengimbasan tentang budaya positif kita siang hari ini. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada perubahan paradigma pembelajaran. Jadi perubahan paradigma pembelajaran itu artinya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita sering dengar kan sekarang kata-kata diferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai kebutuhannya, mengikuti tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk cara kita mendiferensiasi pembelajaran kita di kelas itu Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Muaranya ujung-ujungnya ke sini. Oke. Jika tadi tentang perubahan paradigma belajar, sekarang kita bahas tentang disiplin positif. Jadi penerapan disiplin positif ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif yang dimaksud ini adalah disiplin yang tumbuh dari motivasi internal, bukan dari paksaan atau bukan dari hukuman. Jadi kalau selama ini kita masih menerapkan hukuman sama anak atau masih kita paksa, berarti artinya belum tumbuh kesadaran atau motivasi internal untuk melaksanakan disiplin positif di sekolah kita. Nah, lalu kita lihat
motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia berperilaku itu ada motivasinya loh Bapak Ibu. Semua orang memiliki motivasi dalam dirinya sehingga dia melakukan sesuatu hal. Ya, motivasi perilaku manusia ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan siswa kita Bapak Ibu. Misalkan takut gak ngerjakan PR, motivasi dia apa? Jangan-jangan hanya untuk menghindari hukuman. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Atau hanya sekedar ingin mendapat pujian. Kan seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi kalau motivasi perilaku manusia semuanya untuk ketiga ini, betapa indahnya kan Bapak Ibu. Semua punya motivasi yang untuk menghargai diri sendiri. Misalkan, saya nggak takut nggak ngikuti seminar, bukan karena hukuman, bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang saya ingin menghargai diri saya sendiri, seperti itu. Jadi kalau bisa semua motivasi perilaku manusia belajar berdasarkan yang nomor 3 ini, kalau bisa. Oke. Nah, ini tadi Bu tentang motivasi internal dan motivasi eksternal. Jadi kalau kita masih berada di posisi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta untuk mendapatkan imbalan, ini contohnya kita sajalah sebagai guru. Kalau hanya karena menghindari ketidaknyamanan dan hanya karena penghargaan, maka motivasi dalam hidup kita itu artinya masih berada di motivasi eksternal. Tapi kalau kita sudah ada untuk niatan menghargai diri sendiri, bukan karena hukuman kok, bukan karena penghargaan, tapi karena memang saya menghargai diri saya sendiri sebagai guru, maka saya harus melaksanakannya. Itu artinya motivasi kita sudah motivasi intrinsik. Lanjut. Ini kita juga akan belajar kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita semua ini membutuhkan ini Bapak Ibu dalam hidup. Begitu juga murid kita di kelas Bapak Ibu. Mereka semua membutuhkan kebutuhan dasar ini. Jadi bukan hanya kita aja sebagai guru, kita semua orang membutuhkan kebutuhan dasar manusia ini. Ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, dari makanannya, pakaiannya, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kita butuhkan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kalau tentang makanan, pakaian, tempat tinggal tadi. Lalu kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Itu manusiawi, itu kebutuhan dasar kita. Begitu juga murid kita Bapak Ibu. Murid kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalkan ada perilaku murid kita yang sedikit menyimpang, kita harus tahu ada kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak ini. Karena setiap anak melakukan sesuatu hal, pasti dia karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan kebutuhan dasar manusia inilah ada kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan bisa diterima, bisa dipedulikan, mau berbagi, kerjasama, dan diletakkan menjadi bagian dalam kelompok. Lalu yang ketiga ada namanya kebutuhan dasar tentang penguasaan. Jadi murid kita pun itu kita ingin diakui gitu Bapak Ibu. Karena kita memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, ingin memimpin, ingin memperlihatkan prestasi, seperti itu. Dan ingin didengar. Itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Coba sekarang kita perhatikan anak kita di kelas, sudahkah kita cukupi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan? Seperti itu. Lalu kita juga membutuhkan kebebasan. Jadi kita butuh memiliki pilihan dalam hidup. Kita juga butuh mencoba hal baru
dan kita juga bebas untuk mengendalikan arah diri kita ini mau kemana. Pasti setiap orang memerlukan itu. Lalu butuh juga kesenangan, misalkan bermain, humor, tertawa, seperti itu. Jadi kalau kita mengajar, jangan hanya materi pembelajaran terus kita paksakan. Anak juga perlu kebutuhan dasarnya untuk merasakan kesenangan. Harus kita selipi permainan, ice breaking, wajar, biar terpenuhi kebutuhan dasar kesenangan pada anak, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah materi yang menurut saya sangat menarik ini, yang bagian 5 posisi kontrol guru. Ini kita bisa berkaca nanti, kita ini ada di posisi mana ini jadi guru. Ya, apakah kita ada pada posisi penghukum? Apakah kita ada pada posisi pembuat rasa bersalah? Apakah kita di posisi teman sama murid kita? Atau posisi pemantau? Atau manajer? Kalau Bu Nova lah saya tanya, Bu Nova ada di posisi mana kira-kira Bu Nova sebelum kita bahas? Posisi mana Bu? Posisi mana yang pilih? Di mana Bu? Pilih aja salah satu Bu. Kira-kira dari kata-katanya aku ini berada di posisi mana? Apa Bu? Teman. Oke, di posisi teman, berteman dengan siswa. Kalau Bu Edri, ada di posisi mana Bu? Posisi mana? Pemantau. Oke, kalau Bu Leli? Pemantau. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu, masalah posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, posisi kontrol guru itu idealnya adalah di manajer. Tapi kita semua sudahkah bisa berada di posisi manajer? Kan belum tentu seperti itu. Jadi kalau di dalam posisi manajer ini, guru dapat melatih murid bertanggung jawab dan menemukan solusi serta melatih murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ya, supaya terbentuk identitas positif pada diri murid. Bagaimana maksudnya yang kita bahas? Nah, kalau contoh penerapan posisi kontrol guru ini, penghukum itu biasanya yang dikatakan adalah berdiri di sudut ruangan sampai pembelajaran selesai. Nah, itu biasanya dilakukan oleh guru yang memakai sistem posisi sebagai penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah misalkan, ibu kecewa banget sama kamu, lagi-lagi kamu lagi. Nah, kecewa sekali Bu. Nah, itu biasanya yang sering dikatakan oleh guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jika posisi guru tersebut pembuat rasa bersalah, maka itulah yang sering dikatakan. Jadi supaya anak ini merasa bersalah seperti itu. Lalu kalau sebagai teman, ayolah ikuti, tolonglah bantu ibu, kayak gitu. Itu teman, lebih ke keakraban dengan siswa. Nah, kalau pemantau, ini yang sering dikatakan adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Gitu. Jadi langsung ditanya konsekuensinya. Nah, kalau manajer ini biasanya nggak marah-marah, nggak menggebu-gebu, tapi dia tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa alasannya? Terus kalau sekarang sudah terjadi seperti ini, solusinya kira-kira bagaimana? Dikembalikan semuanya ke anak Bapak Ibu. Nggak kita yang menyuruh. Nah, kamu tahu konsekuensinya sekarang kan? Nah, lari kamu keliling lapangan, nggak seperti itu. Tapi kita kembalikan ke anak. Bagaimana cara kamu mau memperbaiki situasi ini? Seperti itu. Itulah yang di posisi manajer. Jadi hendaknya kita semua bisa berada di posisi manajer. Nah, jadi apa Bu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, tadi Bu, kalau di posisi manajer itu
konsekuensi tadi posisi apa Bapak Ibu? Pemantau. Nah, mantap Bu Hendri. Kalau hukuman tadi untuk penghukum ya. Jadi apa bedanya ketiga ini? Kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba, tidak terencana. Apa aja yang refleks di ingatan kita kalau kita suruh ngapain anak? Kamu kerjakan di luar kelas atau berdiri di sudut kelas. Nah, itu kan tiba-tiba refleks apa yang seringat kita aja gitu yang kita sebutkan. Tapi kalau konsekuensi ini sebelumnya sudah disepakati Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau Anda tidak mengerjakan PR, besok tugasnya adalah menambah tugas 2 kali lipat. Mengerti? Mengerti. Jadi besok anak terlambat kita suruh, kamu sudah tahu kan apa konsekuensinya? Nah, itu namanya pemantau. Jadi satu tingkat di bawah manajer itu adalah pemantau. Seperti itu. Lalu restitusi. Nah, restitusi ini adalah hal yang baru. Begitu juga dengan saya. Saya juga belajar di pendidikan guru penggerak ini tentang restitusi Bapak Ibu. Jadi kita diajarkan sebagai guru yang memegang posisi manajer dan paham tentang apa itu restitusi. Nanti kita bahas restitusi secara mendalam di bagian segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah, ini dia. Kita lihat dampak posisi kontrol guru. Jadi tadi Bapak Ibu ada yang memilih sebagai teman, ada yang memilih sebagai pemantau. Kita lihat dampaknya. Jadi kalau dampak posisi guru sebagai penghukum ini Bapak Ibu, kemungkinan murid akan marah dan dendam atau bersifat agresif. Lebih buruk lagi misalkan jika anak tersebut, oh itu motor atau mobil Bu Ika itu yang tadi udah menghukum aku, coretlah di batu, seret. Nah, kan bahaya. Atau dikempeskan. Itu yang kita khawatirkan apabila posisi kita sebagai seorang penghukum. Lalu sekarang pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Jadi murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi ini lebih bahaya Bapak Ibu dari tipe penghukum sebetulnya pembuat rasa bersalah. Karena anak akan memendam, aduh ibu itu kecewa sama aku, gagal lah aku ini, gak bisa aku jadi murid yang diandalkan. Malah tekanan batin Bu. Kasihan kan? Nah sebisa mungkin kita hindari seperti ini. Lalu posisi teman. Kalau posisi teman ini Bapak Ibu ada positif dan negatifnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru yang posisinya bisa memposisikan dirinya sebagai teman dengan murid. Pasti akrab, pasti murid-murid suka gitu. Itu dampak positifnya. Tapi kalau dampak negatifnya atau sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru itu saja gitu. Karena dia merasa aman, ada yang melindungi gitu. Ibu ini apa kok sama aku, kawan kok sama aku, seperti itu. Itu sisi negatifnya. Lalu kalau sebagai pemantau, nah ini lebih bagus kan dibandingkan teman, pembuat rasa bersalah atau penghukum. Jadi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan jika telah melanggar sesuatu hal. Gitu. Jadi dia sudah paham konsekuensinya. Jadi kata kuncinya pemantau itu adalah memberi konsekuensi. Sedangkan manajer, nah kalau manajer ini guru tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi nunjuk-nunjuk jari, berkaca pinggang seperti itu, nggak perlu ya Bapak Ibu. Jadi guru di posisi manajer akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid, seperti itu. Nah itu tadi materi tentang posisi kontrol guru. Sekarang kita akan belajar tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mewujudkan melalui kesepakatan kelas atau sekolah yang dibuat secara bersama-sama. Lalu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat. Jadi keyakinan kelas itu tak perlu panjang-panjang Bapak Ibu.
singkat, padat, anak mengerti, seperti itu. Oke, ini contohnya anak membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Kita sediakan kertas karton, kita sediakan post-it, anak menuliskannya. Kebijakan-kebijakan universal yang ingin mereka lakukan atau ingin mereka sepakati. Lanjut. Nah, jadi Bu, setelah anak-anak menuliskan semuanya kesepakatan kelasnya sudah terkumpul seperti ini, maka kita buat keyakinan kelasnya secara singkat tadi. Seperti ini contohnya. Lalu diberi foto bersama bisa, ditandatangani bersama bisa, biar semakin menarik. Jadi seperti inilah keyakinan kelas itu Bapak Ibu, atau kesepakatan kelas. Nah, ini masalah segitiga restitusi berarti berhubungan dengan posisi apa Bapak Ibu tadi? Posisi manajer. Oke. Jadi restitusi atau segitiga restitusi ini itu ada tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi sebagai upaya mendampingi anak mengenali dan menyelesaikan permasalahannya sehingga menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nanti ada contohnya Bapak Ibu, restitusi itu seperti apa. Nah, kita bahas dulu tentang menstabilkan identitas. Jadi kalau kita mau memanggil anak, mau kita jalankan restitusi itu, yang pertama kita lakukan adalah stabilkan identitas anak itu tadi. Karena dia telah berbuat salah, kita stabilkan dulu. Caranya adalah, ini kata-katanya Bapak Ibu, ada banyak contohnya. Nggak ada manusia yang sempurna kok nak, gitu kan? Bapak Ibu juga dulu pernah melakukan itu. Gitu. Jadi biar anak tidak terlalu merasa bersalah sekali seperti itu. Lalu Bapak Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Ayo kita pikirkan solusi dari masalah ini seperti itu. Lalu setelah kita katakan seperti itu, kita masuk ke tahapan memvalidasi tindakannya yang salah tadi. Kita cari tahu alasannya seperti itu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Misalkan berantem nih, misalkan ada yang tersakiti, kita tanya juga, kita tanyakan, kamu patut bangga telah mempertahankan hal yang penting bagimu, gitu. Tapi nanti kita suruh dia cari solusinya seperti apa. Lalu menanyakan keyakinan. Yang terakhir tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama tadi seperti itu? Seperti apa gambaran yang ideal menurut kamu, solusi yang bagusnya menurut kamu seperti itu? Itu di menanyakan keyakinan. Ini kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi kepada siswa. Kita saksikan bersama Bapak Ibu contoh restitusi. Jadi tahu tidak alasan kenapa Lidi dipanggil kantor? Tahu Bu? Karena Ibu panggil Lidi di sini bukan marah atau menghakimi seperti itu ya ini, karena ya manusia pasti memang pernah hilang, pernah berbuat salah seperti itu ya. Tetapi kalau kita sudah berbuat salah, hilang, pasti kita mengubah dan tempatnya menjadi lagi yang lebih baik. Nah, kalau boleh tahu, kenapa ini bisa sampai terlambat dari pagi? Kenapa main HP sekarang? Apa yang ditonton? Lihat TikTok, maksudnya lihat itu. Kadang kita scroll-scroll, tiba-tiba malah nggak masalah. Oke, jadi karena menonton HP selalu salah. Jadi bangun pagi kesiangan. Dulu
jadinya ya. Sekarang hari ini kan tahu kita punya keyakinan kelas juga. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dibilang ya? Disiplinannya ya yang sudah dilalaikan. Hari ini terlambat, harusnya sudah tahu aku ini terlambat di disiplinannya ya. Nah, itu juga saya sudah tahu bahwa keyakinan kelas yang dilalaikan adalah kedisiplin. Kira-kira ini mengubah nggak untuk lebih disiplin ke depan? Insya Allah ya. Nah, bagaimana caranya? Solusinya kira-kira supaya ini tidak terlambat lagi. Akan ngapain pagi atau apa? Oh gitu, tidak akan main HP lagi sampai larut malam. Terus ada lagi nggak solusinya? Saya nggak main HP lagi sampai larut malam. Diatur waktunya berarti ya bagus sekali. Terus ada lagi kira-kira yang bisa membantu supaya dekat bangun pagi. Pasangan ya, jadi bagus. Jadi sudah punya solusi yang sekiranya tepat untuk ini dan besok jadi tak terlambat lagi ya. Yakin dan percaya tapi nanti besok bisa jadi tidak terlambat lagi. Jadi tidak ada keyakinan kelas yang dilalaikan lagi ya. Bisa ya? Ya. Sekarang boleh lanjut sekarang. Sama. Waalaikumsalam, masuk Cynthia. Duduk. Cynthia ya. Apa kabar Cynthia? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Cynthia tahu tidak kenapa Ibu panggil Cynthia ke kantor? Tahu Bu, karena kemarin siang saya nggak ikut piket. Nggak ikut piket ya. Berarti Cynthia udah tahu alasan Cynthia dipanggil ke kantor. Nah, Ibu bukan mau menyalahkan atau mau menghakimi, karena Ibu paham setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lupa, itu hal yang lumrah ya. Tapi kalau misalkan sudah berbuat salah, tentunya besok ke depannya kita jangan sampai berbuat salah lagi, kan seperti itu ya kan. Karena Cynthia udah tahu dipanggil sini karena apa. Nah sekarang Ibu mau tanya, pasti ada alasan yang melatar belakangi kenapa Cynthia kemarin sampai tidak piket. Karena lupa Bu, kemarin orang tua saya udah jemput, jadi saya cepet-cepet sampai lupa. Jadi orang tuanya udah jemput di depan, jadi cepat-cepat lupa jadinya kalau hari itu piket gitu ya. Oh gitu, oke lah. Nah jadi kira-kira kalau tidak piket itu Cynthia melanggar keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab, berarti tanggung jawab yang dilalaikan ya, karena Cynthia tidak piket, kawan yang lain piket, Cynthia tidak, jadi kena di tanggung jawab di keyakinan kelasnya ya yang sudah kita buat bersama. Nah sekarang Cynthia kan sudah tahu keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Cynthia, ya kan? Cynthia udah tahu kan tadi keyakinan kelas yang dilanggar? Sudah, tentang tanggung jawab tadi ya. Nah, jadinya kira-kira Cynthia mau nggak berubah ke depannya untuk melaksanakan piket, untuk ikut piket, mau tidak? Mau. Gimana caranya? Datangnya minta
ingatkan ke teman, Oke, minta ingatkan ke teman. bilang ke orang tua saya kalau besok hari Selasa piket dulu. Oh gitu, iya bilang juga sama orang tua ya. Kalau hari Selasa piket, jadi biar gak jemputnya udah nunggu, jadi Cynthia lupa tadi gitu ya. Cepat-cepat. Oke, Ibu yakin dan percaya pasti Cynthia ke depan akan ingat kalau Cynthia sudah yakin memiliki solusi seperti itu. Minta ingatkan teman, minta dijemput agak lambat tadi ya kalau di hari Selasa ya. Iya, oke baik Cynthia, semoga kedepannya bisa berubah lebih baik lagi ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sari, siswi dari SMA Negeri 2 Bunut. Hari ini saya dipanggil Bu Ika karena tidak melaksanakan piket di kelas. Bu Ika memberi pemahaman bahwa setiap orang pasti pernah melakukan salah. Namun kita harus sadar dan bersedia memperbaikinya. Saya menjadi sadar bahwa keyakinan kelas yang saya langgar tidak akan saya ulangi lagi. Terima kasih Bu Ika telah mempercayai saya untuk berpikir solusi untuk diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kita tadi semua secara bersama-sama sudah melihat contoh penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa atau anak. Jadi caranya tidak perlu menghukum, tidak perlu marah-marah, tapi kita kembalikan ke anak. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, lalu kita validasi perbuatannya tadi, kesalahannya tadi, lalu kita tanyakan kesadarannya terhadap keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Dan bisa kita lihat bersama tadi bahwa tanggapannya adalah siswa menjadi tidak takut, menjadi lebih tenang, dan bisa memikirkan solusi terhadap dirinya sendiri ketika bermasalah. Berarti intinya anak merasa dipercaya oleh guru untuk memperbaiki sikapnya ke depan seperti apa, seperti itu. Tentunya dengan bimbingan kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kita semua terhadap materi yang telah kita sampaikan, ini ada kuis tentang posisi kontrol guru. Jadi ini tadi sudah kita pelajari bersama. Coba silahkan dibaca Ibu Lispa. Lalu yang pertama ini ya. Lalu Ibu kira-kira pilih mana, ini posisi kontrolnya di mana kalau seperti ini kasusnya. Silahkan dibaca. Baik, terima kasih Bu Ika. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Kalau menurut saya posisi kontrol ini adalah pembuat rasa bersalah. Setuju semuanya? Setuju. Nah, Terima kasih. kita lihat jawabannya, kita buka. Apakah benar? Oke, ini ada jeda waktunya ya Bapak Ibu. Benar ya, jadi pembuat rasa bersalah. Jadi ciri-cirinya kecewa sekali sama kamu Adi, gitu kan? Nah itu adalah menimbulkan rasa bersalah di dalam hati anak. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah melakukan itu Bapak Ibu? Pernah. Manusiawi pasti kita pernah ya kan Bapak Ibu? Iya. Tapi besok pelan-pelan kita ubah diri kita di posisi manajer. Sekarang ada kuis lagi. Silakan Bu Dede. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Pilih Bu, apa jawabannya? Penghukum. Penghukum, setuju semuanya?
lebih baik kita belajar bersama mulai saat ini untuk di posisi manajer. Jadi kalau ada masalah kita kembalikan ke siswa, kita percayakan siswa, kita bimbing untuk memikirkan solusi yang tepat untuk dirinya ketika dia sudah berbuat salah seperti itu. Ya, jadi jangan kita yang memandunya. Kamu bagusnya begini, jangan. Kita kasih kepercayaan sama siswa. Oke, lagi Bu, kita lihat kuisnya. Oke, sekarang Bu Rizka. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Manajer. Apa kata kuncinya Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi kalau kita bertanya ke anak konsekuensinya apa, maka itu biasanya cenderung ke posisi kontrol guru sebagai seorang penantang. Oke. Disinilah ini nampak jelas ini nanti. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi apa? Manajer. Semua setuju? Oke, untuk kuis yang kelima ini semuanya setuju ya. Berarti manajer, posisi sebagai manajer. Nah, alhamdulillah kalau semuanya sudah paham dan mengerti kata kunci dari tiap posisi kontrol guru tadi ya. Karena kita sebagai guru kita harus paham posisi kontrol mana diri saya ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau posisi sebagai manajer, berarti sudah tahu kan yang harus dilakukan adalah restitusi. Jadi ini adalah hal-hal baru yang wajib kita ketahui ya Bapak Ibu. Kita ketahui, kita pelajari bersama dan diterapkan bersama di sekolah sehingga membudaya. Jadilah akhirnya budaya positif seperti itu. Budaya positif yang seperti apa? Yang memiliki motivasi intrinsik dari dalam, adanya perlakuan untuk menghargai diri sendiri, bukan karena hukuman atau imbalan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung pengimbasan materi budaya positif pada siang hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya minta refleksinya, ilmu apa yang sudah didapat, bagaimana perasaan kesan Bapak Ibu telah mempelajari budaya positif bersama saya pada siang hari ini. Ke Bapak Kepala Sekolah. Oke, terima kasih. Setelah disampaikan materi ini kepada kita, jelas awal kita bahwa yang pertama untuk menerapkan budaya positif ya, budaya restitusi, budaya apa tadi Bu? Ya, Segitiga restitusi. Kalau di sekolah umumnya budaya baik ya, budaya positif. Positif itu kan baik. Jadi untuk itu ada posisi-posisinya ya. Tadi ada 5. Nah, posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, sering bilang nih, saya sekarang dulu seperti itu. Kemudian pemantau, pemantau dan manajer. Nah, kita sebagai guru di mana posisi kita? Tentu sebagai guru, ya sebagai manajer. Kalau saya sebagai kepala sekolah terhadap guru-guru,
kan saya juga harus memantau nih, Bapak Ibu harus membuat aksi nasihat diseminasi budaya positif untuk guru gitu. Kalau Bapak Ibu guru untuk siswa. Nah, kadang saya juga bisa untuk siswa. Nah, biasanya saya berposisi sebagai manajer. Saya pun sebagai kepala sekolah tidak boleh yang lain tadi yang penghukum, membuat rasa bersalah, sama saja sebetulnya. Memang manajer itu ya makanya di kepala sekolah itu ada manajerial ya, di situ. Sekolah harus menjadi manajer. Ya. Biasanya kalau manajer ini lebih banyak mengajak terus mencari solusi. Nah itu kalau saya lihat tadi kata-kata kuncinya. Jadi ini lebih jelas lagi konkret tadi ada wawancara tadi Ibu Ika tadi dengan siswa. Nah di situ nampak jelas bagaimana Ibu Ika nanyakan persoalannya, sehingga anak itu respon anak tadi kita tengok tadi luar biasa. Dia tidak merasa merasa bersalah terlalu, gitu kan, tidak merasa tertekan. Dia nyaman dan dia punya azam atau itikat ke depan saya nggak boleh lagi seperti itu. Rupanya ada kesadaran dirinya bahwa saya salah. Nah inilah positifnya kalau kita menjadi sebagai manajer. Nah ini budaya positif yang harus salah satu contoh budaya positif yang harus kita share ke kawan-kawan yang lain. Mungkin hari ini tidak bisa hadir karena suatu hal dan luar biasa ya. Kegiatan kali ini kita kasih aplaus untuk Bu Ika dan juga aplaus untuk kita semua. Walaupun di jam-jam mengantuk ini jam istirahat, kalau Nabi biasanya istirahatnya sesudah zuhur itu istirahat sebentar. Nah ini kita istirahat masih tetap matanya masih tetap terbelalak ini. Artinya apa yang disampaikan Bu Ika ini sangat-sangat menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesan-kesannya terhadap pembahasan materi budaya positif pada siang hari ini. Nah, sekarang saya minta dari satu Bapak Azam, kesan dan pesannya Pak. Ya di sini saya sebagai staf di SMA 2 ini. Sebagai staf itu ada hubungan dengan siswa, itu beberapa materi yang Ibu sampaikan bisa saya ambil hikmahnya untuk menghadapi siswa, karena di staf itu nanti ada contohnya sebagai meminta data, karena anak-anak di sini ini kan nama juga masa ingin tahu dan cara kita ngomong ke anak itu harus kita jelaskan. Dan penyampaian dari TU itu harus jelas. Nah, di situ dapat saya ambil petik beberapa materi bisa saya terapkan untuk kedepannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, aplaus dulu untuk Bapak Azam. Oke, sekarang kita minta satu lagi refleksi, kesan, pesan, dan saran dari Ibu Susi atau Ibu Nova ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga terhadap Ibu Ika atas apa yang dilakukan hari ini. Tepuk tangan dulu buat Ibu Ika. Dengan adanya Ibu ini melakukan aksi diseminasi budaya positif, kami juga merasa mendapatkan ilmu karena menjadi tahu bagaimana posisi kami sebagai pendidik dan menerapkan budaya apa yang akan kami lakukan untuk yang akan datangnya gitu. Mungkin hanya itu aja yang saya sampaikan. Intinya Ibu Ika luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kebanyakan dipuji nanti saya terbang. Nah, dari guru sudah, kepala sekolah sudah, staf operator sudah. Satu lagi refleksi dari kepala perpustakaan karena beliau kan berhubungan juga dengan siswa seperti itu. Apa yang didapatkan hari ini?
Baiklah, terima kasih kepada Bu Ika yang telah memberi kesempatan. Ya, intinya saya hanya mengikuti dari awal tadi. Cuma sedikit yang saya ikuti dari budaya positif ini, yaitu saya sebagai staf perpustakaan bisa membagikan buku kepada siswa dengan melalui yang biasanya saya umumkan lewat WA atau menyampaikan kepada guru-guru. Sekarang kedepannya saya akan memanggil satu persatu siswa supaya lebih jelas, supaya tidak salah paham kedepannya itu buku apa yang akan diberikan. Terus ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ika. Ibu perpustakaan kita. Nah, jadi benar ya Bapak Ibu. Jadi setelah mendengar penyampaian tentang budaya positif ini tadi, bisa kita lihat bahwa dari kepala sekolah, dari guru, dari staf tata usaha atau operator dan juga perpustakaan, staf perpustakaan, maka ingin menjalankan komunikasi yang baik intinya terhadap siswa-siswi kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, sepakat? Sepakat ya. Insya Allah semoga setelah kita pelajari tadi tentang kebutuhan dasar manusia, paradigma pembelajaran baru, lalu posisi kontrol, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, keyakinan kelas, segitiga restitusi, semuanya bisa kita terapkan di kelas kita, di pembelajaran kita, dan lebih luas lagi di sekolah kita, supaya hal-hal ini tadi membudaya dan berakar di sekolah kita, supaya terjadilah budaya positif tanpa paksaan, tanpa hukuman, seperti itu ya Bapak Ibu. Setuju? Setuju. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang dapat dibagikan kepada Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.